Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fazinatul Asrar, peserta UKM-PTG Bab 3 LPTK YIN Syekh Nurjadi. Nomor peserta PTG 32049001940 akan menampilkan pembelajaran real RPP real video praktek mengajar yang berjudul Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Pada siang hari ini akan mengadakan pembelajaran yang materinya adalah Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita tepuk tangan dulu lah, biar semangat gitu ya. Coba ya, tepuk tangan 3 kali. Alhamdulillah. Silakan dicek dulu peralatan kelengkapan daripada belajar masing-masing. Boleh lihat bukunya, bawa semua, pulpennya juga bawa semua ya. Ya, silakan. Sudah lengkap? Sudah lengkap? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kepada Zulfa, doa ketika akan makan dan selesai makan, silakan sebutkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal musyrikin. Ya, terima kasih ya. Betul ya. Selanjutnya doa akan masuk kamar mandi supaya tidak diganggu oleh makhluk halus atau makhluk-makhluk yang usil. Siapa yang bisa masuk kamar mandi? Silakan. Ya, silakan. Dewi. Doa mau masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, terima kasih ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan absen satu persatu ya. Umi Mar'atus Sholihan, Dewi Indriana, Eva Nadia, Aulia Rahma. Alhamdulillah, hadir semuanya ya? Ya, semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Ada yaitu motivasi untuk pembelajaran supaya semangat dalam belajar. Coba disaksikan video ini.
itu video yang tadi saya tampilkan, bahwa dari video tersebut itu adalah kita sebagai siswa dan siswi, juga sekaligus sebagai guru saya ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa banyak yang di luar sana itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Pasti itu ya, dalam hal belajar, dalam hal menghafalkan, dalam hal semangatan belajar dan lain-lain, itu pasti, itu sudah sunat. Pelajar sebagai siswa, sebagai santri harus yaitu memahami permasalahan yang ada itu dengan secara komprehensif, keseluruhan, gitu ya. Jangan hanya dilihat salahnya saja. Begitupun tadi dalam video tadi, oh ternyata seorang guru ketika melakukan satu kesalahan saja langsung dikritik habis-habisan. Padahal kebaikan guru itu tidak pernah bisa dihitung, bahkan tidak dinilai sama sekali. Nah, makanya ada pepatah itu apa? Pepatah itu yang mengatakan bahwa kebaikan yang beribu-ribu akan hancur, akan hilang hanya dengan satu kesalahan. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berpandangan luas, harus berpikiran yang komprehensif dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan hanya dari sudut kesalahan saja. Pasti manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sudah, itu motivasi dalam belajar kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi carilah apa akar masalahnya. Kenapa saya ini tidak semangat? Kenapa saya ini ngantuk terus dan seterusnya, gitu ya. Sudah, kita lanjutkan ya. Anak-anak sekalian, kita akan sampaikan yaitu mengulang pada pelajaran yang sebelumnya. Nawasuni, mana nawasuni? Silakan, ya. Ini. Berdiri, silakan. Hikmahnya adalah dengan taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, hidup kita tenang dan bisa berlomba-lomba dalam kebaikan serta mendapat pahala di sisi Allah karena telah melakukan perintahnya. Ya, sudah ya, terima kasih ya. Coba saya minta untuk mengulang pelajaran kemarin, sebutkan hikmah daripada taat aturan, etos kerja, taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Siapa yang mau jawab? Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah harus sesuai dengan IPK dan ABCD. Indikator pencapaian kompetisi ABCD itu ada audien, ada pelaku, ada situasi, ada kondisi yang harus disesuaikan, ya. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis problem based learning, karena yang kita lakukan ini adalah merupakan pembelajaran model PBL, maka tujuan yang pertama adalah menguraikan bahwa iman pada Rasul-Rasul Allah sebagai perintah agama dengan penuh keyakinan. Dua, membuktikan perilaku untuk iman pada Rasul-Rasul Allah sebagai perintah agama dengan penuh keyakinan. Yang kesembilan adalah menyajikan keterkaitan iman pada Rasul-Rasul Allah dengan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran yang sudah disebutkan secara konsisten. Itu pembelajaran pada siang hari ini tujuannya akan kita penuhi. Menemukan masalah yang kita pelajari. Yang kita pelajari saat ini adalah yaitu berupa Rasul-Rasul kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti,
Ini coba temukan masalahnya apa dulu Rasul-Rasul kekasih Allah itu. Baik, saya buat pertanyaan. Kira-kira satu, apa definisi daripada Rasul? Silakan yang mau jawab pada Najwa untuk menjelaskannya sambil berdiri. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, sudah. Ya, terima kasih ya. Yang kedua, kita temukan masalahnya. Rasul itu adalah manusia pilihan, manusia yang bukan sembarang manusia, basarun lakal basar. Allah menguatkan Rasul dengan namanya mukjizat. Coba, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, Lawa, silakan. Lawa Sunhi. Ya, silakan. Ya, sambil berdiri saya. Mukjizatnya adalah tangannya bisa bersinar, bisa membelah laut, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya, betul ya. Teruskan berkaitan dengan mukjizat para rasul. Nabi yang memiliki mukjizat diberikan Allah pada Nabi Isa adalah berupa apa mukjizatnya? Silakan, Aulia Rahman. Mukjizat dari Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, bisa berbicara di masa bayi, sama bisa menyembuhkan penyakit kusta. Ya, terima kasih. Betul ya. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Yaitu coba dilanjutkan ya. Yaitu temukan perbedaan antara nabi dan rasul. Silakan, siapa yang mau jawab? Baik. Silakan, kami persilakan untuk Umi untuk menjelaskannya. Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Ya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Ya, betul ya. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan kemudian mengamati pada video. Nah, bisa didengarkan? Baik, itu video yang saya tampilkan berkaitan dengan
pembelajaran siang hari ini. Ada pengertian Rasul, ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, ada dalilnya, dan juga terakhir tadi ditutup dengan apa? Yaitu mukjizat Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan ikan dan seterusnya. Coba sekarang temukan masalahnya, karena kita pembelajarannya adalah PBL, pembelajaran yang kita lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, baik, silakan Saudari Ifnia. Video yang ditampilkan akan saya dan dianalisa tentang Rasul yang memiliki 4 sifat wajib, yaitu siddiq yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Silakan. Diteruskan. Dan beberapa perintahnya, kita sebagai umat manusia harus mengikuti perintahnya. Sudah, ya, silakan tepuk tangan dulu. Baik, dilanjutkan oleh silakan Mas Lupa menyimpulkan dan mengaitkan masalah video tadi. Dari video tadi bisa saya simpulkan bahwa Nabi Yunus diberikan tugas kepada Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya. Namun para umatnya menolak. Kemudian Nabi Yunus melarikan diri dan menyeberangi lautan. Sehingga Allah menurunkan Nabi Yunus dari perahunya, kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Berkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita diberi tanggung jawab, seharusnya kita bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin agar kita tidak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya. Berkaitan dengan dalil bahwa kita wajib untuk beriman pada para rasul. Silakan bacakan dan jelaskan ya dalil yang berkaitan dengan iman pada rasul, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 dengan hafalan. Siapa yang mau jawab silakan. Nah, baik, silakan Eva yang menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang selalu mengingatkan Allah. Ya, terima kasih ya. Salah satu dalil yang disampaikan oleh Eva Nadia. Pembelajaran selanjutnya adalah kita adakan kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing 5, dan ada yang 7. Silakan.
tugas kelompok sudah selesai. Ya. Kita akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan untuk dipersiapkan. Kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertemakan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul. Dari penuturan kami, hal-hal yang dilakukan oleh Rasul itu ada 3. Yang pertama, tabiat. Tabiat yaitu sesuatu perbuatan yang keluar dari watak Rasul dan hukumnya kita mengikutinya itu tidak wajib, namun sangat dianjurkan. Contohnya, makan menggunakan 3 jari, kemudian minum sambil duduk, dan berjalan sambil menunduk. Yang kedua, syariat atau ajaran, yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasul berkaitan dengan perintah dan larangan agama, misalnya sholat, puasa, zakat, dan meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga itu kebiasaan, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasul seperti halnya umumnya pada manusia, seperti makan, minum, tidur, bekerja, dan lain-lain. Maka hukumnya tidak wajib diikuti, namun boleh atau jaiz. Ya, tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kemudian terjemahnya oleh Iswati. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah presentasi hasil belajar kelompok dari kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul. Ada 3. Yang pertama, tabiat, yang artinya sesuatu perbuatan yang keluar dari watak para Rasul dan perbuatan tidak wajib untuk diikuti, namun hukumnya sunnah dilakukan. Yang kedua, makan menggunakan 3 jari. Yang ketiga, minum dengan duduk. Syarat yaitu, yang kedua syarat yaitu syariat, yaitu suatu yang diucapkan atau dilakukan para Rasul yang berupa ajaran agama dan wajib bagi kita mengikutinya, berupa sholat, puasa, dan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kebiasaan, suatu ucapan dari perbuatan yang dilakukan Rasul seperti halnya umumnya manusia, seperti makan, minum, dan lain-lain. Maka hukumnya tidak wajib diikuti, namun boleh dilakukan atau jaiz. Sekian dari kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dilanjutkan oleh kelompok
2, yaitu saudari Nazulfa dan rekan-rekannya. Dipersilakan. Menutup pada kegiatan pembelajaran siang hari ini, yaitu Rasul-Rasul kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk penguatan dari guru pada anak-anak sekalian, coba kita bareng-bareng, yaitu melakukan syair berkaitan dengan nama-nama Nabi yang wajib diketahui, ada 25. Bareng ya, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, wa Ibrahim, Lut, wa Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, wal Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan dulu. Ini adalah merupakan nama-nama Nabi yang harus kita yakini dan harus kita ketahui. Dari presentasi yang disampaikan kelompok 1 sangat sempurna sekali. Berhaklah mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan nanti semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan bermanfaat besok di hari kiamat. Kami berikan nilai yaitu 100. Dari kelompok 2 yang diwakili oleh Nazulfa dan teman-temannya, juga penyampaiannya sangat bagus, rapi, tertata, berhak mendapatkan nilai 100. Untuk kelompok 3, penyampaian sudah bagus, tapi ada sedikit kekurangan, dan ini nanti untuk dibenahi pada pembelajaran yang akan datang, mendapatkan nilai 95. Kelompok 4 yaitu adalah penyampaian juga sudah bagus, semuanya sudah bagus, cuman ada beberapa hal mungkin karena grogi atau karena tidak biasa diliput, maka akhirnya penyampaiannya kurang sempurna, maka mendapatkan 95. Sebelum kita tutup, silakan kepada teman-teman untuk menyimpulkan pembelajaran siang hari ini, yaitu berkaitan dengan iman pada Rasul dan Rasul-Rasul kekasih Allah. Pada Dewi Indriani, dipersilakan untuk menyimpulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan pembelajaran yang bertema tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai
definisi, terus tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu kesimpulannya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul disampaikan kepada umatnya. Kemudian sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq yang artinya benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat itu fatonah, yang artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama, lawan dari sifat siddiq itu kidhib, yang artinya Rasul itu tidak mungkin bohong. Yang kedua, lawan dari sifat amanah itu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, lawan dari sifat tabligh itu kitman, yang artinya Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir itu fatonah, yaitu lawannya balada, yang artinya Rasul itu tidak mungkin bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul itu ada 1, yang berbunyi al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti lapar, haus, sakit, dan lain-lain. Kemudian tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasul itu ada 3. Yang pertama itu tabiat. Setelah diucapkan, kemudian yang ketiga adalah al-i'mal bil jawarih, mengamalkan, mengaplikasikan dengan perbuatan tangan kita, dengan perbuatan anggota tubuh kita. Nabi perintah sholat, kita kerjakan sholatnya. Nabi perintah puasa, kita kerjakan puasanya. Nabi punya sifat siddiq, jujur dalam kondisi apapun, kita tiru perilaku Nabi. Nabi punya sifat muhal, apa? Bohong, jangan kita lakukan. Maka itulah makna daripada iman yang sebenarnya. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki penutup pada siang hari ini pembelajaran, kita akan melakukan post test atau tindak lanjut ya. Yang pertama adalah post test pertama, tindak lanjutnya 1, hikmah dari iman pada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah apa? 2, coba analisis perbedaan antara Nabi dan Rasul. 3, evaluasilah hasil pembelajaran terkait iman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan dengan kuis. Nah, ini kuis berkaitan dengan iman pada Rasul-Rasul Allah. Silakan bisa dibuka nanti, ambil HP-nya, dibuka dan diisi, yaitu berkaitan dengan iman pada Rasul-Rasul Allah. Pertanyaannya di situ sudah lengkap. Kalau sudah, nanti minggu depan bisa dikumpulkan dan bisa dikirimkan di grup kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk doa. Kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan bacaan wal asri. Semoga yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran kita telah selesai dari awal sampai akhir. Harapan saya semoga tetap selalu semangat dan tetap selalu belajar dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.